Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat iman dimanapun kita berada, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah bosan dan tak pernah berhenti mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita syukuri dan kita maksimalkan adalah kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan 10 hari terakhir bulan mulia Ramadan. Tentunya Ramadan semakin mendekati penghujungnya, maka seharusnya semakin menunjukkan keseriusan kita di dalam mengejar kemuliaan bulan mulia Ramadan ini. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam sebuah perkataan mengatakan, Innal khayla, sesungguhnya kuda pacu, idza syarafat nihayatul midmar, apabila ia telah mendekati garis finish, badalat qasara juhdaha litafuza bisibaq, maka kuda itu pun akan mengerahkan seluruh kemampuannya agar ia menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, fala takunil khailu aftanu minka, maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas daripada kita. Tentunya ketika beliau menganalogikan penghujung Ramadan ini dengan semakin dekatnya garis finish dalam sebuah perlombaan, maka kita semua dituntut bahwa semakin Ramadan mendekati penghujungnya, maka semakin kita mengeluarkan seluruh potensi yang kita miliki untuk meraih keberkahan bulan mulia Ramadan ini. Kita semua sepakat tentunya bahwa di awal Ramadan kita telah mengusung target yang sama, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu tidak bisa kita sangkal sebagai manusia biasa. Dalam perjalanan kita di bulan Ramadan ini, mungkin masih banyak kelalaian-kelalaian kita. Masih banyak waktu kita yang terbuang sia-sia, sehingga kemudian kita luput daripada amal-amal saleh. Waktu tentu tidak bisa lagi kita berulang. Akan tetapi bukan berarti bahwa kita pasrah dengan keadaan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Maka di sisa Ramadan ini, mari kita perbaharui komitmen kita untuk memaksimalkan setiap potensi amal soleh yang ada di hadapan kita. Banyak hal yang tentunya bisa kita kerjakan dan bisa kita maksimalkan di penghujung Ramadan ini agar memudahkan langkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa di antaranya akan kita jadikan sebagai bahan renungan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat iman dimanapun kita berada, yang pertama di sisa Ramadan ini, mari kita maksimalkan tilawah Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita. Sebab kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dan Al-Quran adalah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang saling memuliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sebagai bulan untuk diturunkannya Al-Quran. Dan Ramadan dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran karena Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka ketika kita ingin meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini, mari kita raih kemuliaan tersebut dengan memuliakan Al-Quran. Seperti apa cara kita memuliakan Al-Quran? Yang pertama tentunya dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Itulah orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang dahulu di dunia pernah membaca Al-Quran itu.
Setelah kita memperbanyak bacaan Al-Quran itu, kita naik pada tahapan berikutnya, yaitu kita mempelajari Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Maka setelah kita mempelajari Al-Quran, kita mentadabburi makna daripada Al-Quran, kita kaitkan dengan kehidupan kita, selanjutnya kita ajarkan Al-Quran itu. Kita mulai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian kita ajarkan Al-Quran itu kepada masyarakat lebih luas lagi. Setelah kita membaca, kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, maka selanjutnya memuliakan Al-Quran itu ialah dengan cara mendakwahkan atau dengan cara memperjuangkan Al-Quran itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa orang karena Al-Quran, wa yada'u bihi akharin. Namun Allah Subhanahu wa taala juga akan menghinakan beberapa orang karena Al-Quran itu sendiri. Di dalam riwayat yang lain kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa mereka yang akan mulia dengan Al-Quran dan hina dengan Al-Quran. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan muliakan dia dengan cara menuntunnya ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Namun siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran akan menghinakan dia. Dengan cara apa? Al-Quran akan mencampakkan dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Selanjutnya, saudara seiman dimanapun kita berada, mari di penghujung Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita dengan memperbanyak sedekah kita. Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikatakan, kalau di bulan Ramadan ajwadu minar rihil mursalah, kedermawanannya meningkat, bahkan lebih meningkat dan mengalahkan angin yang berhembus. Salah satu penjelasan ulama kemudian mengatakan bahwa perumpamaan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada angin yang berhembus. Artinya apa? Kebaikan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih siapa yang akan menerima kebaikan dari beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikannya di bulan Ramadan bisa dirasakan oleh siapa saja. Oleh orang muslim atau oleh orang-orang non-muslim, kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dirasakan di bulan Ramadan. Maka tentunya kita yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seharusnya meneladani seperti apa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita salurkan bantuan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita, tetapi karena rasa malu untuk meminta, maka kemudian mereka tidak meminta. Disinilah indahnya ketika kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan sosial kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji kepada kita semua, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Yang ada justru sebaliknya. Apa yang kita keluarkan, sedekah yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendapatkan tambahan dalam rezeki kita, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Selanjutnya, sahabat iman dimanapun kita berada, di penghujung Ramadan ini, mari kita memaksimalkan satu ibadah, yaitu memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah inti daripada ibadah.
Maka semakin kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita dinilai sebagai orang-orang yang beribadah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Doa bukanlah sebatas permintaan, namun doa menunjukkan bahwa betapa butuh dan bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran sahabat sekalian, semakin seseorang itu mengangkat kedua tangannya berdoa meminta segala hajat hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa dalam setiap doa-doa kita, di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan ada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengijabah segala doa dan munajat kita. Olehnya itu, saudara sekalian dimanapun kita berada, sekali lagi kami mengajak bahwa di sisa Ramadan ini, mari kita memperbanyak tilawah Al-Quran kita. Mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas sedekah kita. Dan mari kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kemuliaan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.